Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Erlita dengan NIM 14014224881. Di sini saya akan menyampaikan tentang membimbing murid, mendidik rakyat, dan memperbaiki bangsa. Pendidikan adalah proses yang dinamis, yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan murid. Kita sebagai calon guru berperan penting dalam memfasilitasi murid agar dapat melihat hubungan antara dirinya dengan lingkungan, masalah, dan potensi yang terhubung dengan dirinya. Lalu apa pendidikan yang baik itu? Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang memberikan hak dan kesempatan belajar murid sesuai minat dan bakatnya. Murid hendaknya dipandang sebagai manusia secara utuh, di mana kita tidak cukup membekali murid pada keterampilan yang berorientasi kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid dalam mengembangkan kekuatan batinnya, seperti sosial, emosional, dan empatinya. Keseimbangan antara perkembangan kognitif, batin, dan jasmani harus terjadi dalam diri siswa, sehingga murid dapat berkehendak untuk tujuan belajarnya, mampu mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, melakukan refleksi diri untuk pengembangan diri, serta dapat berkontribusi pada lingkungan sosialnya. Kita sebagai pendidik bertugas mengantarkan murid untuk menjadi berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik secara lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Mengutip kembali pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat anak-anak. Dan juga bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban. Yang jika kita maknai, berarti sebagai pendidik kita harus selalu sadar bahwa murid-murid kita saat ini akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Bisa dikatakan, peran pendidik tersebut sangat krusial, yaitu mendidik rakyat. Jadi dalam proses menemani siswa, setiap hal kecil yang kita sampaikan pada murid akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak di saat dewasa kelak. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memantapkan diri dalam mendampingi murid dalam prosesnya, yaitu pertama, mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, bersedia untuk terus belajar. Yang ketiga, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang keempat, bersikap adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mampu menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat murid. Murid memiliki kodrat sendiri untuk hidup dan tumbuh. Kita tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup ataupun tumbuhnya murid. Jika diibaratkan, pendidik adalah seorang petani. Petani yang menanam padi dapat mengusahakan kondisi terbaik agar padi dapat tumbuh subur sesuai kodratnya. Tetapi, petani yang menanam padi tidak akan bisa mengharapkan padi yang ditanamnya berubah menjadi sebuah jagung. Namun realitanya, kadang guru masih mengikuti praktek-praktek pembelajaran masa lampau yang menyamaratakan potensi murid, yang menyamaratakan kebutuhan belajar murid. Kita tidak mungkin meminta seekor ikan untuk pandai terbang, bukan?